Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar di kesempatan ini dengan materi kisos ya, materi kisos. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya di dalam hati masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, selanjutnya Ustazah ingin mengabsen ya. Siapa yang tidak hadir? Hanifah Siti hadiro. Tuhfatul Maula hadiro. Tripadnare hadiro. Nurul Rizki hadiro. Lutfi Putri hadiro. Delia Febrianti hadiro. Nadia Khairunisa hadiro. Safira Ayu hadiro. Rifda Kamila hadiro. Lira Ariana hadiro. Syabina Abdul Ghafur hadiro. Intan Fadia hadiro. Cynthia Winanda hadiro. Alhamdulillah hadiro jami'an. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran kita, Ustazah akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ya. Jadi tujuan pembelajaran dari materi hari ini yang pertama, setelah mengamati tayangan PowerPoint yang Ustazah kasih ini, siswa kalian dapat menjelaskan pengertian kisos dengan benar ya. Yang kedua, setelah mengamati tayangan PowerPoint, siswa dapat mengkategorikan macam-macam kisos dengan benar ya. Yang ketiga, setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan hukum kisos dengan benar. Kemudian setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat menguraikan syarat-syarat kisos dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati tayangan PowerPoint, siswa dapat menyimpulkan hikmah kisos dengan benar. Yang terakhir, setelah mengamati tayangan PowerPoint, siswa dapat mendiagnosis contoh pelanggaran yang terkena ketentuan kisos dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran dari materi kisos. Yang selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengamati. Mengamati itu langkahnya yang pertama, guru akan menjelaskan tentang pengertian kisos. Yang kedua, guru menampilkan tayangan slide tentang kisos. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk membaca materi di buku teks. Dan yang kedua, langkah kedua menanya. Itu urutannya yang pertama, guru meminta peserta didik memberikan tanggapan hasil penjelasan guru tentang pengertian kisos. Yang kedua, guru meminta peserta didik bertanya jawab tentang slide yang belum dipahami terkait jinayat atau kisos ya. Selanjutnya, kegiatan menanya, guru meminta masing-masing kelompok berdiskusi tentang ketentuan jinayat. Yang kedua, guru meminta masing-masing kelompok menggali pengertian syariah pada buku atau sumber lain. Mengkomunikasikan. Yang pertama, guru meminta masing-masing kelompok secara bergantian memaparkan hasil diskusi. Ini nanti bisa perwakilan. Yang kedua ini, secara perwakilan guru meminta masing-masing kelompok mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusinya tentang kisos atau jinayat ya. Nah, itulah langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki materi ya, materi kisos ya. Apa itu kisos? Nah, di sini ada 5 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian kisos. Yang kedua, macam-macam kisos. Yang ketiga, hukum kisos. Yang keempat, syarat-syarat kisos. Yang kelima, hikmah kisos. Nah, selanjutnya, kisos. Apa sih itu kisos? Ya, kisos itu berasal dari kata apa ini? Kososo, yang artinya memotong. Apa itu? Menurut syara atau istilah? Menurut syara, kisos ialah
imbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja ya. Selanjutnya ruang lingkup kisos. Ruang lingkup hukum kisos dibatasi oleh para fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa dan badan atau biasa diistilahkan dengan an-nafsu wal jarohah, nyawa dan luka ya. Selanjutnya macam-macam kisos. Ada berapa di sini? 2. Ada 2, yaitu kisos untuk tindak pembunuhan, yang kedua kisos untuk tindak penganiayaan ya. Selanjutnya itu dasar hukum kisos. Dasar hukum kisos itu dijelaskan di surat apa ini? Al-Maidah ayat 45 ya. Yang artinya apa? Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisos atau balasan yang sama baginya. Barang siapa melepaskan hak kisos, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang zalim. Itu arti dari Al-Maidah ayat 45. Selanjutnya syarat-syarat kisos ya. Bagaimana syarat-syarat dilaksanakan kisos? Yang pertama, apabila orang yang terbunuh itu terpelihara darahnya, maksudnya orang yang benar-benar baik. Yang kedua, pelaku tindak pidana pembunuhan sudah balik dan berakal ya. Yang ketiga, pembunuh itu bukan bapak dari yang terbunuh ya. Kemudian yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Maksudnya seperti muslim membunuh muslim, merdeka membunuh merdeka, dan hamba sahaya membunuh hamba sahaya ya. Selanjutnya ini hadis-hadis ya. Selanjutnya nah ini hikmah kisos ya. Ini hikmah kisos. Apa itu hikmah kisos? Di sini ada 3. Yang pertama apa? Dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Yang kedua, memelihara keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Ya. Selanjutnya, ya sudah ya. Jadi materi kita hari ini sampai hikmah kisos. Dari penjelasan usulnya tadi, apakah di antara kalian ada yang belum difahami? Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah paham semua, berarti kita akan membentuk kelompok ya. 4 kelompok ini udah pas ya. Ini 2, 4. Jadi 4 kelompok ini akan mendiskusikan hikmah adanya kisos di negara Indonesia ya. Nanti selanjutnya kalian presentasikan, itu perwakilan salah satu dari kalian presentasi ya.